bahagia buat sahabat Lendot. Pada hari ini, Lendot.com akan pertama kali menayangkan sebuah diskusi yang akan kita beri nama Kopi Panas Bersama Bang TW. Diskusi yang kita lakukan ini adalah bukan sembarang diskusi. Diskusi yang bukan memprovokasi, diskusi yang bukan merecoki, tapi diskusi yang akan memberikan solusi. Permasalahan yang akan kita angkat pada hari ini adalah terkait tentang COVID-19. Oleh karena itu, diskusi yang kita laksanakan hari ini tetap akan menggunakan protokol kesehatan sebagaimana yang dianjurkan oleh pemerintah. Narasumber yang akan kita undang pada hari ini adalah tidak lain adalah abang kita, bapak kita, pemimpin kita, bupati kita, Dr. Haji Aunur Rafiq, SOS MSI. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadiran Bapak hari ini. Silakan kepada Bapak untuk memperkenalkan diri. Terima kasih kepada host kita, Bung TW, luar biasa pada hari ini bersama-sama dengan Lendot TV YouTube. Dan tentunya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Tentunya pada kesempatan ini saya yang dimintakan sebagai narasumber di acara talkshow tentang penanganan COVID-19 khusus Kabupaten Karimun. Yang pertama ingin saya sampaikan tentunya apresiasi dan tahniah kepada Lendot TV YouTube yang hari akan melakukan launching sebagai salah satu media milik masyarakat Kabupaten Karimun, dan sebelumnya Lendot ini sudah cukup terkenal. Tapi Lendot TV baru akan di launching, saya yakin dan percaya ini adalah kreasi anak-anak muda Karimun bersama pemerintah di Karimun, masyarakat. Ucapkan selamat dan sukses atas launching, dan terima kasih atas mengundang kami pemerintah daerah dalam rangka mungkin memberikan penjelasan kebijakan regulasi tentang penanganan COVID di Kabupaten Karimun. Ya, demikianlah sahabat Lendot, sambutan dari Bapak Bupati kita Dr. Haji Aunur Rafiq yang telah memperkenalkan diri. Kemudian karena waktu beliau yang sangat terbatas, masih sempat untuk hadir melakukan talkshow bersama kita dalam Kopi Panas Bersama Bang TW. Bapak Bupati, mungkin Bapak mengetahui bahwa kondisi ekonomi saat ini membuat masyarakat tidak peduli terhadap apa sebenarnya itu COVID. Bahkan mereka tetap bekerja seperti biasa hanya untuk mengejar sebuah penghasilan yang dikais pagi, sore habis gitu, Pak. Mohon Bapak bisa jelaskan apa sih sesungguhnya yang dimaksud dengan COVID-19 itu dan seperti apa dampaknya bagi kita. Terima kasih. Berkaitan dengan COVID, itu adalah yang dinamakan coronavirus disease yang pertama kali ditemui di Wuhan, di Tiongkok pada bulan-bulan November dan awal bulan Desember 2019. Maka dikatakanlah coronavirus disease itu COVID-19 yang penyebarannya saat ini luar biasa di dunia, bahkan sudah sampai ke berbagai daerah-daerah, sudah lebih dari 216 negara-negara dunia dengan kasus positifnya lebih dari 7 juta dan yang meninggalnya mencapai hampir 350.000, dan sampai juga ke Indonesia dan tentunya ke Kabupaten Karimun. Dan memang inilah yang sedang kita hadapi dan kita tangani bersama-sama tentang COVID yang sampai hari ini vaksinnya belum dapat ditemui menurut dari WHO itu. Oh gitu Pak ya. Berkaitan dengan kejadian virus atau COVID-19 ini, khusus kita bicara di Kabupaten Karimun, itu mulai mewabah di kita di Indonesia dan di Karimun itu, dan kita tetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB itu tanggal 17 Maret Pak ya 2020 yang lalu. Di mana dengan kejadian itu kita tentu mengambil langkah-langkah regulasi sebagaimana yang ditetapkan pemerintah pusat melalui tim gugus tugas penanggulangan pencegahan COVID-19 tingkat nasional, dan kita membentuk tim gugus tugas
penanggulangan pencegahan COVID di Kabupaten Karimun. Melibatkan berbagai unsur masyarakat, pemerintah, juga dari unsur masyarakat, kepemudaan, tokoh-tokoh masyarakat yang kita namakan tim gugus tugas. Baik, terima kasih Bapak. Kemudian dalam sebuah kebijakan yang telah Bapak desain, Bapak rancang sedemikian baiknya, tentu sebuah kebijakan itu pasti akan berhadapan dengan permasalahan-permasalahan di lapangan. Contoh, beberapa waktu lalu kita lihat ada gesekan-gesekan kecil ketika tim gugus melalui timnya melakukan penertiban-penertiban. Bagaimana Bapak mensikapi untuk menyelesaikan atau memberikan solusi terhadap permasalahan ini? Pertama, tentunya kita sama-sama maklum, COVID-19 ini datangnya mendadak. Kita tidak mempersiapkan diri, tidak melakukan education lebih awal kepada masyarakat secara keseluruhan bagaimana menghadapi COVID yang jangan ditakuti, yang dahsyat ini. Karena vaksinnya belum temui. Dengan kondisi yang serba cepat ini, penanganan itu pasti ada plus minusnya. Tapi kami berusaha pertama adalah mempersiapkan untuk tempat-tempat pusat karantina terpusat. Pertama, pusat karantina terpusat itu adalah mencari suatu lokasi seperti yang kita tahu adalah lokasi kawasan pendidikan, yaitu di SMP Negeri 2 untuk wilayah 4 kecamatan di Karimun, tambah 1 kecamatan dari. Kemudian kita nyiapkan 8 tempat lagi pusat-pusat karantina di kecamatan-kecamatan seperti di Kundur Utara, Kundur Barat, Kundur Utara bergabung dengan Belat, kemudian di Moro dan juga di Durai. Kemudian kita juga memantau tentang masalah epidemiologi penyebaran, baik itu kasus ODP orang dalam pemantauan, kemudian PDP pasien dalam pengawasan, kemudian yang positif COVID, kemudian ada kita lakukan PCR dan lain sebagainya. Ini sudah berjalan. Kemudian kita menerapkan di pintu masuk pelabuhan-pelabuhan kita, itu kita tempatkan tim gugus tugas kita bekerja sama. Tentunya yang bertanggung jawab di pelabuhan adalah kantor kesehatan pelabuhan. Kita siapkan termoscan untuk mengukur suhu yang memang itu standarnya. Bekerja sama juga dengan Pelindo, KSOP, dan juga KP3. Kemudian di pintu keluar dari pelabuhan kita tempatkan relawan kita. Dan dapat diketahui selama penanganan ini di Kabupaten Karimun kita PMI, pekerja migran Indonesia yang berasal dari Malaysia itu masuk ke tempat kita itu lebih kurang 17.500. Dari 17.500, 3.991 yang terdaftar di kita ada penduduk Karimun. Sisanya adalah daerah-daerah dari Pulau Jawa maupun dari Pulau Sumatera. Kondisi data terakhir COVID-19 di Kabupaten Karimun per tanggal 10 Juni 2020. Alhamdulillah kasus COVID-19 itu untuk ODP kita ada 281 orang yang tadi termasuk yang PMI dan sebagainya. Setelah kita lakukan pekarantinaan dan juga karantina mandiri, ternyata semuanya alhamdulillah kosong. Sekarang sudah kosong, semua sudah sehat, tidak ada yang positif. Kemudian jumlah pasien dan pengawasan PDP itu ada 29 orang yang kita tangani. Dari 29 orang itu yang kita usahakan ini masih ada 1 yang diisolasi, itu kita nunggu PCR-nya. Kemarin kita rapid test-nya ternyata reaktif, tapi PCR-nya kita tunggu. Masih ada 1. Kemudian artinya dengan jumlah penurunan yang sangat signifikan terhadap mereka yang dikategorikan kepada COVID-19 tersebut, apakah Karimun ini sudah masuk dalam zona hijau atau masih zona kuning? Makanya tadi yang PDP-nya positif tingkat 1 sekarang dirawat di RSUD. Kemudian yang COVID-nya ada yang positif 5. Semua sudah sembuh. Kemudian ada yang kita lakukan lab PCR. Itu ada 39 orang. 1 itu dalam proses, tapi seluruhnya sekarang sudah dikatakan baik. Rapid test kepada seluruh masyarakat kita sudah lakukan 910 orang karena rapid testnya kita terbatas. Ini juga sudah selesai kita lakukan, ternyata hanya 1 sekarang pasien PDP yang belum keluar hasilnya. Mudah-mudahan kita tunggu, kalau keluar berarti kita 0.
Kondisi ini menurut epidemiologi Karimun dikatakan sudah zona hijau. Zona hijau ya. Yang awalnya kuning, zona hijau. Zona itu dikatakan selama 14 hari ini dapat dikendalikan, dapat terjadi penurunan dan istilahnya terjadi mendatar kasus-kasus COVID ini. Namun saya katakan tadi kita sudah hijau, zona hijau, tapi kita belum aman. Belum. Kenapa? Karena masih terjadi pergerakan orang yang masuk dari berbagai kota yang zona merah, yang masih penyebaran tinggi seperti Batam, Tanjung Pinang, Pekanbaru, mungkin dari daerah lain yang masuk. Oleh karena itu pintu masuk kita perketat di pelabuhan dengan kita terapkan SOP-nya dan kita mengikuti dari standar orang-orang keluar masuk harus melampirkan surat sehat, surat jalan dan sebagainya, khususnya TNI, Polri, ASN dan juga masyarakat. Ini kita kawal dengan baik. Inilah yang kami lakukan keseluruhannya, alhamdulillah berjalan, dan itulah regulasi-regulasi yang kita lakukan yang dikatakan memang ada plus minus, ada yang lebih, ada kurang, tapi kita sudah lakukan semaksimal Baik. mungkin. Artinya kalau saya mencoba menangkap apa yang Bapak sampaikan tadi, setiap kebijakan apapun yang kita buat pasti akan mengalami plus minus di lapangan. Cuman tadi Bapak sudah menjelaskan upaya untuk menekan serendah mungkin masalah COVID ini melibatkan semua stakeholder yang ada di Kabupaten Karimun, termasuk relawan-relawan, dan menempatkan orang-orang kita pada tempat-tempat strategis, begitu Pak ya? Dan juga menyiapkan fasilitas-fasilitas untuk penanganan dan pengobatan mereka yang dikategorikan sebagai pasien dalam pengawasan. Bapak mungkin juga sudah mengetahui dengan dampak COVID ini tidak hanya membuat orang miskin menjadi miskin, tapi juga banyaknya penurunan kemampuan hidup masyarakat yang dulunya golongan menengah bahkan sekarang sudah tidak bekerja. Apakah ada strategi khusus untuk menangani golongan-golongan miskin baru ini tadi Pak? Untuk sumber pendanaan secara global di Kabupaten, baik dari pemerintah pusat maupun dari Kementerian Sosial, kemudian dari Kementerian Pedesaan, provinsi dan kabupaten, total lebih kurang 83 miliar. Yang terdiri dari bantuan pemerintah pusat itu ada namanya BPNT, bantuan pangan non tunai, itu lebih kurang 7.454 ya. Kemudian ada lagi namanya bantuan BST, bantuan sosial tunai. Bantuan sosial tunai. Iya, juga dari Kementerian Sosial, jumlahnya untuk 7.184 kepala keluarga. Kemudian ada lagi bantuan untuk PKH, PKH namanya, itu lebih kurang 4.000 lebih. Ya, kemudian ada bantuan sembako dari provinsi untuk 35.000 kepala keluarga. Terakhir kemudian ada bantuan dari sembako pemerintah daerah Kabupaten Karimun 33.000 kepala keluarga. Dan terakhir adalah dari dana desa, itu sebanyak 15.000 kakak. Total keseluruhannya 83 miliar. Untuk Kabupaten Karimun sendiri adalah 20,4 miliar, yang merupakan pergeseran atau refocusing anggaran yang kita miliki, baik itu bersumber dari dana alokasi khusus, dana insentif daerah, dan juga dari sumber dari PAD kita. Kemudian pertanyaan saya berikutnya, ketika pemerintah sudah all out nih Pak ya, habis-habisan bekerja sama, melibatkan semua stakeholder untuk bersama-sama memberantas atau melawan dengan melakukan tindakan preventif Pak ya, terhadap pandemik COVID-19 tersebut. Kemudian pemerintah pusat tiba-tiba memunculkan sebuah kebijakan baru yang kita kenal dengan new normal. Ya, sementara situasi sebagian di daerah belum sampai pada selesainya permasalahan ini, tiba-tiba pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan yang disebut dengan new normal. Bisa Bapak jelaskan apa maksud dari new normal tadi? Yang dikatakan new normal itu adalah kehidupan normal baru dengan kondisi menghadapi COVID seperti ini. Kenapa? Tadi sudah disinggung di awal bicara bahwa dengan COVID ini membuat hancur seluruhnya sendi-sendi kehidupan, khususnya sosial ekonomi masyarakat, juga pertumbuhan ekonomi kita, pendapatan PAD daerah juga terimbas. Ini berimbas kepada kemampuan daerah untuk melakukan proses pembangunan. Melihat sudah makan waktu 3 bulan, kita sudah berikan bantuan-bantuan untuk pusat daerah, kita sampai kapan bertahan dan tidak ada kepastian kapan COVID akan berakhir. Oleh karena itu pemerintah pusat membuat
namanya new normal, atau kita di sini kita namakan fase new normal. Fase new normal ini kita membiasakan diri hidup berdampingan dengan corona. Bagaimana caranya? Adalah dengan protokol kesehatan. Itu yang paling kunci, paling penting. Karimun hijau, tapi protokol kesehatan kita abaikan. Ini kita takut akan timbul klaster-klaster baru, penyebaran-penyebaran baru yang akhirnya kita keluar. Kenapa kita takut? Fasilitas kita sangat terbatas. Dokter paru kita cuma satu. Rumah sakit yang bisa menampung PDP yang positif hanya 24. Kelebihan daripada itu yang positif harus kita antar ke Galang. Oleh karena itu, fase new normal ini memang suka tidak suka harus kita jalani. Tapi kunci yang terpenting sekali lagi kita katakan, protokol kesehatan jangan diabaikan. Baik. Kemudian dalam perkembangannya Pak ya, new normal ini kita bisa melihat dengan kasat mata kita, dunia hiburan sudah mulai dibuka. Tentu kalau kita kaji atau kita refleksikan kembali apa yang terjadi di Korea Selatan, tentu ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita. Jangan sampai penerapan new normal di Kabupaten Karimun khususnya dan di Indonesia pada umumnya menjadi sebuah kebijakan yang bersifat trial and error. Jadi langkah nyata apa selain menghimbau kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk tetap bekerja atau menjalankan usaha dengan mengedepankan standar protokol kesehatan? Ini kaitan dengan kebijakan daerah Ya. dengan kita memasuki fase new normal. Kondisi Kabupaten Hijau walaupun belum aman, kita sudah mulai melakukan pembukaan kegiatan seperti tanggal 27 atau 28 Mei yang lalu, kegiatan ibadah sholat 5 waktu, sholat Jumat di masjid-masjid sudah kita buka dengan menerapkan protokol kesehatan yang sebagainya itu sudah kita lakukan. Dan sudah masuk 2 minggu ini. Kemudian kita juga sudah buka aktivitas ekonomi seperti rumah makan, restoran, kedai kopi yang dulu tidak tutup tetapi tidak menyediakan orang untuk makan dan duduk di tempat. Tetapi sekarang sudah kita buka. Kemudian kita juga buka pasar-pasar tradisional kita, toko-toko modern kita, dan juga minimarket kita, ekonomi sudah kita buka. Tetapi juga kita buatkan edaran tentang protokol kesehatan seperti apa. Masuk pasar ada tim relawan sekarang yang bekerja untuk mengecek suhu tubuh. Pedagang pasar pakai masker, yang belanja pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak dan sebagainya. Ini sudah diatur. Ini sudah berjalan lebih kurang 1 bulan lebih. Kemudian yang selanjutnya mengenai masalah ASN. ASN juga sudah kita terapkan tanggal 5 itu sudah mulai masuk kerja seperti biasa. Termasuk tenaga, guru, pendidik dan pendidikan kita mulai bekerja sudah berjalan. Namun untuk pendidikan sekolah belum kita buka. Tanggal 15 ini kami buat edaran adalah membuka sekolah untuk persiapan ujian kenaikan kelas dengan sistem yang sudah disiapkan oleh masing-masing sekolah, sistem daring, belajar di rumah atau mengerjakan soal dan guru untuk persiapan. Dan itu akan berlaku efektif. Satu, ujian kelas tanggal 15, kemudian persiapan penerimaan siswa-siswi baru. Efektifnya sekolah formal akan dibuka tanggal 13 Juli. Begitu juga untuk pendidikan-pendidikan non formal seperti yang pendidikan agama, khususnya pendidikan sekolah formalnya sama status dengan SMP, dengan SD itu kita buka tanggal 15 untuk penerimaan dan kenaikan kelas. Tetapi untuk salafinya yang mondok kita sudah berapa kali rapat, saya tidak berani, memang ada keinginan masyarakat, sudah silakan kita buka. Kita aktivitas pondok, anak-anak pondok dimasukkan, tapi kita harus buka pelan-pelan lah. Yang menuju fase new normal itu jangan seperti air keran yang kita buka sebesar-besarnya, seperti air bah yang melimpah tidak terkendali. Step by step kita buka. Makanya pendidikan itu kita lakukan tanggal 13 Juni. Kemudian disinggung tentang masa tempat hiburan. Ya memang sampai hari ini belum ada kebijakan kita. Tetapi kita memang kalau memang mereka punya izin, sekarang seperti permainan yang di Coastal, punya anak-anak, mereka juga protokol kesehatan, ya silakan. Yang penting sekarang ini kalau memang mereka mau lakukan, satu kuncinya protokol kesehatan harus didepankan. Dan saya akan terapkan ini. Karena kalau kebablasan kita, sebagai disampaikan tadi, akan
menimbulkan suatu pemaparan yang baru, klaster baru, dan kita sudah kondisi sudah bagus, ini akan sangat-sangat blunder nantinya. Betul. Itulah yang Jadi sesuai dengan konsep diskusi kami tadi Bapak, bahwa diskusi ini bukan diskusi yang memprovokasi, ya. bukan diskusi yang merecoki, tapi mengklarifikasi dan memberikan solusi. Apa yang baik dari pemerintah daerah Kabupaten Karimun harus kita akui. Dan pertanyaan saya yang terakhir Bapak, dalam ilmu teori kebijakan dan dikorelasikan dengan hukum, bahwa sebuah tindakan apapun yang akan kita lakukan tidak akan bermanfaat kalau tidak ada sanksi. Bisa Bapak berikan pendapat Bapak tentang ini? Memang kita akui bahwa untuk penerapan sebuah sanksi itu harus ada produk hukum yang lebih tinggi daripada Betul. surat edaran, Ya. himbauan. Itu mungkin harusnya perda. Ya. Tapi dengan kondisi COVID, kita tidak akan menggunakan perda. Waktunya tidak akan mungkin perdanya selesai, COVID sudah berlalu. Paham. Wah, itu. Tentu akan kita keluarkan peraturan bupati. Sedang kita kaji di bagian hukum. Namun, ya, sanksi-sanksi sosial Ya. ini sangat kita perlukan, dan itu sudah dilakukan oleh pihak aparat kepolisian. Saya terima kasih dari pihak Polres, kepolisian, TNI khususnya, dan juga yang lain, khusus tentang masalah disiplin. Kita mau masyarakat kita kurang disiplin. Bukan tidak disiplin, kurang. Contoh begitu kondisi hijau sekarang ini, itu sudah 50% tidak menggunakan lagi Ya, betul. masker, Itu yang kita jarak tidak hadapi. dijaga. Kurang-kurang sudah aman belum? Saya katakan, maaf belum. Makanya hari ini saya sudah minta Kepala Dinas Kesehatan untuk membuat surat lagi hari Jumat diumumkan tentang perilaku hidup sehat menuju fase new normal. Salah satunya adalah cuci tangan, lain sebagainya. Sudah berulang-ulang kita sampai jaga tangan, pakai masker, jaga jarak. Itu adalah kuncinya. Kunci kalau kita ingin berdampingan dengan corona. Tetapi saya juga terima kasih kepada masyarakat, di mana kita buatkan jam malam, ya, kita berlakukan bahwa tidak boleh duduk berkopi, kita razia dan lain sebagainya, yang menimbulkan tidak nyamanan, tetapi mereka dapat memahami. Tetapi setelah 3 bulan setelah kita buka, ya tolonglah, jangan euforia ini kebablasan. Dengan segala hormat melalui media Land.com TV, YouTube ini, saya kembali memohon kepada masyarakat, mungkin kebijakan yang saya terapkan ini membatasi hak-hak selaku manusia, hak asasi manusia. Tetapi yakin percaya yang saya lakukan, perintah lakukan adalah untuk keselamatan, untuk kita semua. Oleh karena itu, dengan kesadaran yang tinggi, walaupun sanksinya belum kita terapkan, tetapi bila kita paling tidak sanksi masyarakat lah, untuk Sanksi sosial, sanksi ya. sosial masyarakat itu kita kedepankan. Apalagi social awareness ini sangat Iya, berat. betul, Ya. betul. Jadi saya sangat setuju dengan adanya kita talkshow ngopi bareng dengan Bung TW pada hari ini. Walaupun nampaknya sederhana, tapi di sini ada pembelajaran, pendidikan, dan juga ada koreksi-koreksi yang disampaikan. Dan saya terima kasih juga ada surat-surat masuk tentang keinginan pedagang, keinginan ini saya sikapi. Itulah bentuknya bahwa kekuatan kita menghadapi COVID dengan tim gugus tugas kita terbuka. Koreksi masukan untuk rekonstruksi kebaikan itu kita harus lakukan, karena kita tak bisa bekerja sendiri. Oke, terima kasih buat sahabat Lendot. Kita ucapkan kepada Bapak Bupati kita Dr. Haji Anur Rafiq yang sudah memberikan penjelasannya, pemaparan beliau secara taktis dan strategis dan sistematis. Dan kita juga harus jujur, dan kita juga harus paham ketika sebuah kebaikan, kebenaran, mari kita katakan itu benar. Ketika ada kesalahan, mari kita kritisi. Kenapa? Sesuai dengan konsep diskusi kita ini adalah bukan diskusi yang memprovokasi, tapi diskusi yang mengklarifikasi, diskusi yang memberikan solusi. Jadi sebelum saya menutup acara talk show Kopi Panas bersama Bang TW ini, saya ingin Bapak Bupati menyampaikan sepatah dua kata berikut pantun penutup sesuai dengan kearifan lokal di bumi kita Karimun ini khususnya, dan Kepri pada umumnya. Silakan. Terima kasih. Sebagai closing dari saya, pertama, saya kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Karimun bermohon maaf dalam penerapan kebijakan regulasi pemerintah daerah menghadapi COVID-19. Kami banyak mengeluarkan edaran, peraturan-peraturan yang tentunya sangat tidak memberikan kenyamanan. Tetapi yakin dan percaya apa yang kami buat tersebut bukanlah membatasi, menzolimi, tetapi adalah tugas dan tanggung jawab kami
sebagai ketua tim gugus tugas dan pemerintah daerah yang harus memberikan pelindungan dan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Sehingga apa yang kami terapkan tersebut dapat kita lihat di penghujung, dari ketidaknyaman yang awal kepada penghujung dari hari ini yang kita dapatkan, bahwa Kabupaten Karimun dengan kondisi yang aman, kondisi yang COVID yang dikatakan zero dan dikatakan epidemiologinya adalah hijau, wilayah kita hijau. Ini berkat kerja kita semua, seluruh elemen masyarakat, seluruh tim gugus tugas itu dibantu dengan kesadaran masyarakat untuk kita menerapkan protokol kesehatan selama 3 bulan. Jadi saya sekali lagi berharap COVID-19 ini belum berakhir, COVID-19 belum sirna, masih berada di bersama-sama dengan kita. Menuju fase new normal ini harus kita jalani. Jawaban untuk bisa menuju fase new normal ini adalah satu, kita harus disiplin dengan protokol kesehatan yang kita kedepankan. Dan untuk ini tentunya akan ada sedikit nanti penerapan kebijakan yang mungkin agak memaksakan sedikit, yang tujuannya untuk kebaikan, sampai nanti kita dikatakan benar-benar aman. Bagus mempesona si sarang lebah, pohon cemara jadi sarangnya. Virus corona sedang mewabah, jagalah diri dan keluarga. Budak-budak main gasing, gasing dibeli di rumah Pak Husin. Jaga jarak atau social distancing supaya terhindar dari COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi sahabat Lendot yang berbahagia, ucapan terima kasih, ucapan rasa bangga yang sebesar-besarnya kepada pemimpin kita, abang kita, bapak kita, yang mau menyisikan waktunya untuk berbagi dan men-share pengetahuan tentang apa itu COVID dan apa itu normal dan bagaimana kita mensikapinya ke depan. Dan ingat, Lendot TV akan masih menyiapkan kejutan-kejutan berikut. Kejutan ini masih bersama beliau. Acara yang akan kita sebut dengan Aunur Rafiq berbagi kebajikan bersama Bang TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.